Bapak dan Saudara, mari kita awali untuk acara pemberangkatan peserta Nafar periode yang ketiga di tahun 2025 bertepatan dengan 1446 Hijriah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita mohonkan kepada Al-Ustaz Nur Khalid Saifullah dan juga tamu undangan yang hadir pada kesempatan ini untuk bisa memberikan pesan nasihatnya kepada kita, perlu kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Wakapolresta Kota Surakarta dan juga Bapak Kasdim 0735 bahwa acara Nafar ini sudah periode yang ketiga. Setiap Rabu kita berangkatkan dan pulang di hari Ahad. Kami perlu sampaikan bahwa di periode pertama ada 6.595 peserta Nafar yang diberangkatkan ke 328 tempat. Kemudian di periode kedua kemarin ada 4.779 diberangkatkan untuk menempati tempat Nafar 282 dan alhamdulillah di periode ketiga ini ada 2.491 yang nanti akan diberangkatkan ke 140 tempat. Sehingga ada 751 tempat dan di 14.053 peserta yang berkesempatan untuk berpartisipasi dalam kegiatan Nafar Ramadan untuk tahun 2025 ini. Kami juga menyampaikan bahwa ada 1.326 guru daerah yang kita tugaskan, termasuk nanti di periode 3 juga akan membersamai di seluruh tempat yang ada, itu guru-guru daerah yang dikirim oleh pusat untuk menyampaikan, menjelaskan materi yang nanti setiap peserta akan mendapatkan sebelum pemberangkatan ke tempat Nafar. Baik, ke waktu selanjutnya kami mohonkan kepada Ustaz Nur Khalid Saifullah LCMhum untuk berkenan memberikan pesan dan nasihatnya kepada kami, para peserta Nafar di periode yang ketiga ini, baik yang mengikuti secara offline di majelis ini, dan juga beberapa tempat yang disediakan online, karena keterbatasan jarak tempuh ya, untuk bisa bolak-balik dari sini, sehingga kita izinkan beberapa tempat untuk bisa langsung ke tempat dan disediakan online-nya, sehingga bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Al-Ustaz dan juga nanti dari Bapak Kapolresta yang diwakili oleh Bapak Wakapolres dan juga Bapak Dandim yang diwakili oleh Kasdim 0735 Kota Surakarta. Waktu sebelumnya kami mohon kepada Al-Ustaz untuk memberikan pesan dan nasihatnya. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istafa Muhammadan litablighi risalatih wa hayya'ahu lihamli amanatih wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatih wa huwas samiul alim. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan beliau Bapak Wakapolresta Surakarta, Bapak AKBP Sigit SIK MH, dan juga beliau Kepala Staf Kodim 0735 Surakarta, Bapak Mayor Infantri Suwarko AMD. Semoga Allah senantiasa melindungi beliau berdua dan keluarga, merahmati, meridhoi dimanapun beliau berdua dan keluarga bertugas dalam rangka khidmah untuk negeri yang kita cintai ini.
Dan juga yang kita hormati, kami hormati Bapak-Bapak pimpinan MTA tingkat pusat, perwakilan cabang, Panitia Nafar Ramadan 1446 Hijriah, dan tentunya yang kami cintai ya, peserta Nafar periode 3, baik yang saat ini mengikuti secara offline maupun online karena jarak yang begitu jauh. Alhamdulillah Allah masih berkenan memberikan kita semua hidayah Islam, iman dan ihsannya. Dan alhamdulillah tahun ini Allah juga masih berkenan mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan. Tanpa terasa hari ke-19 kita berada di bulan Ramadan, di pendidikan terbaik yang pernah ada di jagat raya ini. Tidak ada pendidikan yang bisa menyamai kebaikan pendidikan Ramadan ini. Karena puasa Ramadan itu langsung Allah yang menilai, bukan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Setiap amal anak Adam itu untuknya kecuali puasa. Dan puasa itu untukku, kata Allah begitu. Aku yang akan memberikan pahalanya. Artinya manhaj atau metode terbaik dalam pendidikan itu metode dari Allah. Tidak ada satupun metode yang bisa menyamai metode pendidikan dari Allah melalui Rasulnya. Oleh karena itu wajib untuk kita terus meningkatkan rasa syukur kita, keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah dimanapun kita berada. Jangan pernah lupakan Allah sedetik pun. Dimanapun kita berada harus senantiasa merasa diawasi oleh Allah. Karena jika seseorang tidak ada perasaan diawasi oleh Allah, ini alamat orang ini akan rusak. Rusak akhlaknya. Sehingga perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah dan Rasulnya akan terus dilakukan. Padahal di kehidupan yang hanya satu kali ini, semuanya akan dihisap oleh Allah. Jangankan kata, jangankan kalimat, satu huruf yang keluar dari lisan kita, itu juga akan dihisap oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Apapun perbuatan kita, kaki kita gunakan melangkah kemana, ke tempat maksiat atau ke tempat yang Allah ridhoi. Tangan kita gunakan untuk apa, bekerja secara halal dan thayyibah atau secara haram. Itu semua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Enggak akan ada yang luput dari pengawasan Allah. Wa huwas sami'ul alim, Allah itu maha mendengar, Allah itu maha mengetahui. Oleh karena itu Bapak dan Saudara semuanya, kita bersyukur sekali ya. Di bulan Ramadan ini kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah berkegiatan tafaqquh fiddin dalam nafar Ramadan. Perlu kami informasikan pada Pak Wakapolresta dan juga Pak Kastim bahwa kegiatan nafar ini menjadi kegiatan rutin di MTA setiap bulan Ramadan. Tujuan utama dari kegiatan nafar ini adalah tafaqquh fiddin, memperdalam agama. Karena agama yang Allah turunkan ini itu harus didalami untuk kemudian dipahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita ingin menjadi manusia yang baik
punya nilai dalam kehidupan ini, dunia dan akhirat. Maka tidak ada cara lain selain memperdalam, memahami dan mengamalkan agama. Nabi kita pernah bersabda, "Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan ada padanya, Allah akan pahamkan dia tentang agama ini. Dari sabda Nabi ini kita bisa mengambil pelajaran. Manusia kalau ingin jadi baik harus paham dan mengamalkan Islam. Manusia yang tidak mau tafaqquh fiddin, tidak mau mengamalkan aturan Allah dan Rasulnya, maka kata Allah, kata Nabi, tidak bisa menjadi baik. Kebaikan hanya dinilai oleh Allah kalau asasnya, landasannya itu iman. Untuk bisa beriman harus paham agama. Untuk bisa bernilai dalam kehidupan yang hanya satu kali harus mengamalkan agama ini. Hidup kita ini kan hanya sekali, Bapak dan Saudara. Pesan Allah itu kan, kalau boleh kita terjemahkan, hidup sekali, hiduplah yang berarti. Kapan hidup kita ini menjadi berarti? Ya saat kita mengamalkan agama ini. Karena dengan memahami dan mengamalkan dinullah ini, agama Allah ini, kehidupan kita akan punya nilai di hadapan Allah. Bernilai, bermanfaat, berguna, bukan hanya untuk pribadi dan keluarga saja, tapi juga bernilai, berguna, bermanfaat untuk lingkungan, untuk masyarakat, untuk negara yang kita cintai ini. Andai kata seluruh penduduk di Indonesia ini yang mayoritas beragama Islam itu memahami dan memperdalam agamanya, mengamalkan, insya Allah negeri ini akan semakin menjadi negeri yang baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Maka wajib hukumnya bagi setiap muslim dimanapun berada untuk terus memperdalam tentang agama Allah ini. Dalami, pahami, amalkan. Itu amanah dari Allah. Hidup kita di dunia hanya sekali ini, memang kewajiban dari Allah sebelum yang lain-lain. Kewajiban dari Allah untuk mengkaji. Mengkaji di sini kan berarti memperdalam agama. Quran surat Shad ayat 29 itu. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakul liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Kitab Al-Quran ini kami turunkan kepadamu Muhammad dengan penuh berkah. Turunnya juga di bulan Ramadan. Tujuannya apa? Liyadabbaru ayatihi. Agar manusia itu mau mentadaburi ayat demi ayatnya. Ini kan ngaji. Waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal sehat mau mengambil pelajaran dari kandungan isi Al-Quran. Artinya perintah mendalami Islam, mengamalkan Islam itu perintah langsung dari Allah. Maka tidak ada siapapun yang bisa merubah ketetapan Allah ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolak apa yang menjadi ketetapan Allah ini. Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Rasulnya untuk menjelaskan Al-Quran. Tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah itu untuk dikaji. Agar manusia menjadi baik, karena hidup di dunia sesuai dengan tujuan yang Allah gariskan. Setidaknya tujuan manusia itu kan dalam Quran secara garis besar ada dua. Yang pertama di Adz-Dzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia agar mereka mengabdi kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah.
Yang kedua di Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu yaitu Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Jadi tujuan kita ini Bapak dan Saudara diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang pertama pengabdian tanpa batas kepada Allah. Dalam arti harus tunduk patuh dengan aturan Allah. Jangan buat aturan di luar aturan Allah. Allah sudah ciptakan kita, Allah sudah beri nyawa kita, Allah sudah jamin rezeki kita, Allah sudah gariskan tujuan hidup kita. Maka jangan sampai kita ini hambanya yang muslim membuat aturan sendiri di luar aturan yang telah digariskan Allah. Membuat tujuan hidup sendiri di luar tujuan hidup yang telah digariskan oleh Allah. Dunia ini Bapak dan Saudara, dunia ini ya, itu bukan tujuan kita. Dunia ini hanya tempat ujian kita dari Allah, bukan sebagai tujuan. Tujuan kita ya ridho Allah, mardhotillah. Dan salah satu tujuan hidupnya selain pengabdian tanpa batas kepada Allah, kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, tujuannya sebagai khalifah, pemimpin bumi, pemakmur bumi, pengelola bumi. Selain itu makna khalifah juga berarti saling mewarisi dan diwarisi. Mewarisi apa? Diwarisi apa? Mewarisi dan diwarisi kebaikan serta kebenaran. Itu makna khalifah. Untuk itu, dua tujuan besar dari Allah ini hanya bisa dicapai, hanya bisa diraih, hanya bisa dimengerti kalau kita betul-betul paham tentang agama. Tafaqquh fiddin. Karenanya di setiap nafar Ramadan, MTA atas izin, pertolongan dan ridho Allah punya kegiatan memberangkatkan warganya untuk silaturahim ke daerah-daerah, ke majelis-majelis, keluar dari zona nyamannya, tinggalkan rumahnya, tinggalkan keluarga, karib, kerabat, handai tolan, menuju tempat baru untuk tafaqquh fiddin, fokus tafaqquh fiddin, melupakan sejenak urusan duniawi. Jadi 5 hari betul-betul fokus untuk urusan ukhrawi. Karenanya Bapak dan Saudara kami berpesan, nanti Bapak dan Saudara akan berada di tempat yang baru. Tidak lagi di rumah Bapak dan Saudara. Tidak lagi di majelis tempat yang biasa Bapak dan Saudara ngaji. Tapi Bapak dan Saudara akan berada di tempat baru, bertemu dengan saudara-saudara yang baru, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tetap jaga musawahnya, jaga persamaannya. Meski latar belakang pendidikan kita berbeda, latar belakang pekerjaan berbeda, kemampuan ekonomi juga berbeda, ini bukan menjadi sekat untuk kita merajut ukhuwah Islamiyah. Karena di hadapan Allah yang namanya status sosial, pangkat dunia itu enggak penting di hadapan Allah. Enggak dilihat oleh Allah. Banyaknya harta juga tidak penting bagi Allah. Panjangnya gelar akademik Allah juga tidak melihat itu. Seseorang mulia atau tidak mulia di hadapan Allah itu tergantung sejauh mana dia bertakwa kepadanya. Sekalipun punya pangkat dunia yang tinggi, gelar akademik yang mentereng, harta kekayaan yang melimpah, tapi dia tidak beriman, dia tidak punya takwa kepada Allah, bagi Allah orang-orang semacam itu tidak mulia, justru hina sekali di hadapan Allah. Lebih hina daripada binatang yang mengatakan Allah.
Dan Nabi kita juga bersabda, Innallah la yanzuru ila ajsamikum wala suwarikum, walakinnallah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak pernah melihat wujud fisikmu, kemudian harta kekayaanmu, pangkatmu, jabatanmu. Tapi yang Allah lihat hati dan amal solehmu, amal perbuatanmu. Maka perbedaan pendidikan, perbedaan ekonomi, perbedaan status sosial, pangkat dunia jangan menjadikan sekat bagi terajutnya persaudaraan sesama muslim, layaknya satu tubuh, layaknya satu bangunan yang saling menguatkan. Itu namanya musawah, jaga persamaan di antara kita. La farqa bainana illa bittaqwa. Tidak ada perbedaan di antara kita di hadapan Allah kecuali dengan ketakwaan kita masing-masing. Yang membedakan kita di sisi Allah itu adalah tingkat ketakwaan masing-masing. Terus yang kedua, jaga kebersamaan, jaga kekompakan. Yang ketiga, apa yang Bapak Saudara lihat di tempat baru nanti, apa yang Bapak Saudara dengar, apa yang Bapak Saudara rasakan di tempat baru dengan saudara-saudara yang baru tadi, jangan dikomentari. Terima dengan penuh keikhlasan. Ini pendidikan hati, menata hati. Bisa jadi di tempat baru itu tidak senyaman di tempat panjenengan, tidak perlu dikomentari. Nafar kita ini tujuannya ikhlas karena Allah, tujuannya keridhaan Allah. Tapi kalau nanti kita banyak komentar, apa yang kita lihat dari kekurangan-kekurangan, terus kita komentari ini, itu, dan lain sebagainya, bisa hapus keikhlasan kita di hadapan Allah. Sehingga nafarnya hanya dapat lelah, letih, penat, tapi tidak dapat lillah. Maka jaga hati, jaga keikhlasan, jaga mulut untuk tidak berkomentar. Tata hatinya, didik hatinya. Itu yang bisa kami pesankan. Selebihnya nanti mohon disimak Bapak dan Saudara, simak dengan baik ya. Buka telinga, buka mata, buka hati luas-luas untuk mendengarkan wejangan, pesan dan nasihat dari beliau berdua nanti. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah dan katsira kepada Ustaz Nur Khalid Syaifullah yang telah memberikan pesan dan nasihatnya kepada kita semuanya sebagai peserta nafar di periode yang ketiga ini. Waktu selanjutnya kami sampaikan kepada yang terhormat Bapak Wakapolresta Kota Surakarta, dalam hal ini mewakili beliau Bapak Kapolresta Surakarta, AKBP Sigit SIK MH. Waktu semuanya kami sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin, atas izin Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat berkumpul di MTA Solo, dan nikmat kita bulan suci Ramadan ini bisa memberikan yang terbaik, bisa mengamalkan yang terbaik dari Allah SWT. Yang saya hormati, banggakan Pak Yai narasumber dan Ketua MTA, jajarannya Pak Kasdim dari Solo, dan bapak-bapak sekalian yang saya hormati, banggakan, tak kenal tak sayang. Saya
Wakapolresta Solo, nama jelas Sigit, asli dari Pasuruan, Jawa Timur, yang sebelumnya 2 bulan yang lalu saya sebagai Kapolres Sukoharjo. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya yang kedua di sini Bapak sekalian. Kemarin juga 3-4 bulan yang lalu saya berada di sini, saya duduk di depan. Alhamdulillah dalam kesempatan ini saya sangat senang, bangga bisa hadir di sini bersama-sama Bapak sekalian. Patut kita bersyukur selalu kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Pada Bapak sekalian ada beberapa hal mungkin yang bisa kami pesan dan sampaikan. Yang pertama, marilah kita dalam pelaksanaan nafar ini diisi dengan beberapa kegiatan yang bermanfaat, diisi dengan kegiatan yang bermakna, banyak-banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menambah amal ibadah kita bersama-sama. Dari kepolisian, izin Bapak-Bapak sekalian, pasti tentunya setelah ini berangkat bersama, tetap menjaga keamanan, ketertiban di kelompok Bapak sekalian dimanapun Bapak sekalian berada. Karena apa? Kita Indonesia, kita harus menjaga kebinekaan Tunggal Ika. Tentunya ini penting sekali, saling menjaga satu kelompok itu jangan sampai berangkat misalkan 100 orang, saling mengingatkan, saling menjaga, dan saling membantu. Dimanapun tempat Bapak sekalian di luar daripada Solo, tolong saling hormat, menghormati, saling menjaga manakala ada isu, ada hal sehingga itu membuat satu perpecahan, jangan sampai terjadi. Selalu bijak dalam menjaga lesan, karena sebagai bangsa ketipuran, sebagai bangsa ketimuran, unggah-ungguh, tutur kata itu harus selalu kita jaga. Harus menanamkan sikap sopan, santun, toleransi, dan tenggang rasa. Budaya kita sangat menjunjung tinggi, yaitu kesopanan. Itu yang pertama. Yang kedua, bijak di dalam bermedia sosial. Tentunya Bapak Ibu sekalian atau Bapak-Bapak sekalian dalam peserta nafar ini punya pasti komunikasi ataupun dari omongan satu ke omongan yang lain. Jangan gampang tersulut, jangan gampang percaya kalau tidak dipastikan betul-betul. Karena apa? Sekali main di media sosial, HP, komunikasi, pastikan itu tidak hoax. Karena apa? Sekali kita percaya akan
ambiar semuanya. Begitu juga dengan isu, pastikan betul kita orang Timur, kita orang Indonesia, tutur kata lesan bijak di dalam bermedia sosial, yaitu HP maupun dari tutur kata. Kita saling menjaga Kamtipmas, saling menjaga, saling mengingatkan, saling membantu, itu yang kita harapkan. Istilahnya kita sama-sama Muslim, kita sama-sama orang Islam, lebih banyak kita silaturahim lebih bagus. Kalau cari lawan gampang Bapak sekalian. Orang lewat dilempar kerikil aja sudah jadi lawan. Kalau saudara, kalau enggak kita jaga silaturahim, akan mati obore kalau wong Jawa itu. Betul Bapak sekalian. Akan mati obore. Tentunya di dalam penyampaian pesan saya, peserta nafar yang saya hormati dan banggakan, mari kita isi kegiatan-kegiatan Ramadan ini, perbanyak kegiatan yang positif, banyak wirid kalau wong Jawa itu, banyak sholawatan, banyak wirid, banyak silaturahim, banyak baca Al-Quran sebanyak-banyaknya semampunya. Saya tegaskan lagi, dalam kelompok itu harus saling, jangan sampai ada yang tertinggal. Berangkatnya 100 ke titik 1 ke kota Jawa Timur misalkan, Jawa Barat, harus lengkap. Di kelompok itu harus saling menjaga, saling mengingatkan. Ada satu ketinggalan ya ditunggu. Yang paling terakhir tetap jaga kesehatan. Jaga kesehatan Bapak-bapak sekalian. Ini pancaroba ini, musim penghujan. Kalau kita sehat mau beribadah sebanyak apapun, kita pasti bisa. Kita mau datang silaturahim, kita pasti bisa. Mari kita jaga kesehatan kita bersama-sama. Mari kita berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, dan mari kita jaga lesan, jaga apa yang kita lakukan, jaga bermedia sosial yang bijak. Dan yang paling terakhir, jaga Kamtipmas, keamanan dan ketertiban. Nilai yang paling tinggi yaitu keamanan. Kalau jenengan mau punya mobil, punya uang banyak Pak, kalau enggak aman, hilang kabeh, dirampok orang, dimaling orang. Mari kita menjaga keamanan dan ketertiban, yang tidak luput juga jaga Islam, jaga iman kita bersama-sama. Demikian sedikit pesan dari saya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada KBP Sigit SIK MH yang telah menyampaikan pesan dan nasihatnya kepada kita semuanya. Dan acara selanjutnya adalah pesan dan nasihat dari Mayor Infanteri Suwarko AMD selaku Kasdim 0735 Kota Surakarta. Waktu sebelumnya kami sampaikan kepada beliau.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan MTA Pusat Surakarta, Bapak Al-Ustadz Nur Khalid Saifullah, Bapak Pimpinan MTA Jabang yang kami hormati, Bapak sekalian, jamaah MTA seluruh Indonesia, seluruh Indonesia. Tentunya yang berbahagia, yang saya banggakan, yang kami hormati juga Bapak Wakapolres, Bapak AKBP Sigit, serta semua jamaah yang ada pada kegiatan siang hari ini. Pada kesempatan hari ini kami diminta memberikan nasihat. Ya, di sini kita belajar bersama Bapak sekalian. Ya, karena saya di sini sudah 2 kali Pak Ustadz, bahkan 3 kali saya, 3 kali bersama Dirjen Pothan yang waktu yang mewakili Bapak salah satu kolonel yang kesini juga langsung. Ya ini karena bolo dewe ya gitu Pak, bolo dewe ya ilmunya ya tak kayak gawe gitu kan, nanti kan saya apa adanya aja. Jadi kalau nanti kami menyampaikan sesuatu, ya kalau saya ngajarkan sedikit taktik lah gitu nanti kan. Tapi ya itu nanti kalau ini harusnya ilmu internal lah gitu. Tapi untuk dirindam bisa, di pusat pendidikan infanteri bisa. Tapi nanti tak kemas supaya lebih universal gitu Pak. Supaya nanti kami nggak kena pasal. Kalau kami pernah sekolah pelatih infanteri, kami melatih taktik, berarti kami salah Pak. Nah, itu khusus ilmu tempur gitu. Tapi kalau kami nanti melatih yang sifatnya sedikit universal ya bisa diterapkan di semua lini atau semua bagian seperti itu. Jadi kembali ke tadi karena ini bolo dewi ya tak tumplek-plek pokoknya. Nanti ya bolo dewi, konco dewi. Tadi ini kemudian berikut tadi Pak Wakapolres juga menyampaikan tak kenal maka tak sayang. Nah, mungkin sedikit saya perkenalan. Nama saya Suwarko, asli sini Pak saya. Bapak saya Sragen. Ada yang dari Sragen Pak? Kata ya? Oke. Ibu saya Karanganyar. Nah, saya sekarang tinggal di Karanganyar. Tempatnya saya di Pokoh Baru, di sebelah utaranya 2 rumah mantan Pak Bupati Yuliatmono. Gitu. Ya itu rumah saya di sana. Nanti silahkan kalau memang silaturahmi ya kita bareng-bareng ke sana. Saya sering Pak, ngapunten tiap minggu kalau ini saya ngaji juga ke Pak Ustadz Narno. Kalau beliau ngisi di Masjid Agung Ahmadi, saya ngaji ke beliau. Ya. Saya di belakang paling ujung. Saya takutnya kalau nanti muncul saya dipanggil Pak. Ini Pak Warko, wah nggak enak. Mending saya di belakang gitu. Yang penting saya ngaji ke Pak Ustadz Narno ya, waktu di Karanganyar. Ini kemudian sekilas bandusan saya sebelum Kasdim Solo, saya di Korem selaku Kepala Penerangan Korem. Sebelum Kepala Penerangan saya, tugas saya ke Kepala Staf Kodim Karanganyar. Sebelum di Kodim Karanganyar saya di Kalimantan Timur, Kalsel, Kaltara, mungkin yang pernah Bapak ke sana. Sebelum di Kaltim kami di Papua Bapak, di Papua sana. Dan di sana ada MTA Bapak, mau tepuk tangan dulu. Nah, saya tahun 2000, penugasan saya di Manokwari sudah ada MTA. Mungkin ada 1-2 yang belum tahu, tapi ada di sana MTA. Kemudian di Sorong juga ada. Nanti bisa dicari, mungkin ada nggak jamaah yang di sini, tapi di sana ada. Ini perlu Bapak ketahui bersama karena saya di sana kebetulan ya muter-muter tugas saya, sehingga bisa mengetahui di sini ada institusi MTA. Itu sekelas Bapak untuk perkenalan.
Yang berikut kami bagi-bagi sedikit ya supaya berkah ilmunya ya. Ada sedikit pengetahuan ya kita berbagi kepada kita semuanya jamaah sekalian. Tadi Pak Ustadz sudah menyampaikan bahwa agenda rutin tiap bulan Ramadan untuk jamaah MTA ada kegiatan nafar. Nafar dari tempat ke tempat yang tujuannya tadi menuntut ilmu. Itu luar biasa sekali. Dengan niat yang baik insya Allah apa yang kita akan dapatkan itu membawa keberkahan hikmah yang luar biasa. Kemudian di sini kami juga menyampaikan bahwa apa yang Bapak lakukan ini, yang kita lakukan bersama ini nanti, ini perlu teknik-teknik supaya kita selama berangkat, kemudian di perjalanan, kemudian sampai di tempat, bahkan balik lagi aman. Itu perlu teknik-teknik khusus, perlu cara-cara khusus supaya kita ketahui bersama supaya jamaah itu katakanlah berangkat 10 ya kembali 10 secara jumlah personil. Berangkat sehat 10 kembali juga sehat 10 gitu. Baik personilnya maupun materialnya gitu. Berangkat 10 sehat kemudian kendaraannya juga 10 sehat. Jangan katakanlah kendaraan yang depan mobilnya bagus, yang di belakang mobilnya kurang begitu bagus, geber terlalu kenceng, akhirnya mobil yang di belakang batuk-batuk, wah akhirnya nggak nyampe, atau mungkin kalau butuh nyampe terlambat Bapak sekalian. Nah ini perlu teknik khusus nanti yang perlu kami sampaikan. Yang pertama Bapak sekalian, ini sifatnya pendekatan empirik, pendekatan pengalaman kami di lapangan. Kalau kami melakukan serpas, itu bahasa kami ya, serpas. Serpas itu pergeseran pasukan. Kalau di sini ya pergeseran jamaah. Itu sebenarnya ada dua, bisa serpas atau pergeseran pasukan dengan jalan kaki atau dengan kendaraan. Nah, diantisipasi kalau kami dulu pada saat kami sekolah di Pusat Pendidikan Infanteri di Bandung sana, kami menyiapkan Pak, karena kami tentara, kami dididik antinya gitu. Contoh kami waktu itu jalan kaki dari Bandung Barat sampai ke Subang gitu Pak, melewati Situ Lembang gitu. Itu kami tetap siap-siap karena kami tentara, kami dilatih taktik, kami ada salah satu ilmunya wadah jalan kaki gitu. Perlawanan kalau ada penghambatan dari musuh seperti itu. Nah nanti kalau di kita kan relatif nggak ada di sini. Sama juga kalau kami pakai kendaraan, serpas pakai kendaraan, berarti ada salah satu ilmunya wadah kendaraan ya. Perlawanan lawan kalau ada kendaraan yang menghambat kendaraan kita seperti itu. Itu secara taktik dasar di kita. Nah, untuk di jamaah sekalian, relatif cuma nanti personality pada saat berangkat maupun nanti kembali. Contoh, pada saat ini bergerak semua nggak Pak Ustadz, pakai kendaraan nggak? Nah, ini saya baca yang aja pakai kendaraan. Saya bagi ini. Pada saat awal mau berangkat, tolong kita semuanya sudah otomatis nanti ada pimpinannya ya Pak. Nah itu wajib ada pimpinannya. Membriefing dulu, dibrief dulu, berikan arahan beberapa poin bahwa kita akan melakukan perjalanan dari titik A menuju titik B dengan jarak sekian. Nah, kemudian diberikan informasi gimana sehat atau tidak untuk jamaah yang mau berangkat, kondisinya sakit atau tidak, ada yang sakit atau tidak. Nah, selesai itu baru nanti
sebelum berangkat diadakan pengecekan kendaraan singkat. Ya, gimana kendaraannya, kondisinya, siap. Walaupun dari rumah nggak apa-apa Bapak, tapi saat mau berangkat dicek dulu kondisi kendaraannya, kira-kira lampu-lampunya gimana, kondisinya bagus tidak, rem-remnya dicek, diuji sebentar walaupun sebentar. Kemudian tekanan ban dicek. Biasanya yang membuat ban kempes biasanya karena tekanan ban tidak sama. Kalau di kami dicek betul Bapak, kami di tentara wajib itu hukumnya. Kalau kami terpas pakai kendaraan, hukumnya wajib karena jangan sampai terhambat di tengah jalan maupun nanti di tempat tujuan. Nah itu perlu di briefing, dicek personilnya, ditanyakan kesehatannya, kemudian kondisi kendaraannya. Setelah fix, baru siap untuk berangkat. Sebelum berangkat, wajib berdoa nggih Pak? Nah gitu, wajib berdoa. Pimpin dengan doa yang sudah diajarkan Pak Ustadz, supaya perjalanan dari titik A menuju titik B aman dan lancar. Kalau perjalanan panjang Bapak, jamaah sekalian, itu berikan checkpoint. Jangan memaksakan. Contoh sini Wonogiri, anggaplah jauh. Nah, berikan checkpoint. Ya, so nanti ya di terminal Selogiri kita berhenti dulu. Kalau ke Cirebon misalkan, ada 2-3 kendaraan yang jalan. Ada yang ke Cirebon Bapak? Ada ya? Cirebon. Wonten nggih? Subang nggih? Nah, ke Subang. Berarti kira-kira ya checkpoint 2 kali lah kalau ke Subang. Ya nanti ke Kendal, checkpoint pertama, checkpoint kedua di Cirebon, nah, baru terakhir. Itu hukumnya wajib. Kalau versi kami Pak ya, kami tadi mohon maaf kami nggak bicara agama, tapi secara taktik atau secara ilmu kami hukumnya wajib. Wajib. Setelah sampai checkpoint, dicek ulang. Baik keadaan personil maupun keadaan material yang ada di kendaraannya. Cek ulang Pak. Cek mesinnya, cek kendaraannya, cek tekanan bannya. Nah itu supaya kondisi berikutnya aman. Dan diharapkan kendaraan yang di depan, ya mungkin yang bawa Pajero Bapak, ya jangan di depan. Kalaupun jangan kenceng-kenceng lah itu. Pajero jalan 80 nggak terasa Bapak. Nah, kalau Avanza 80 ya sudah lumayan. Tapi kalau Pajero nggak terasa. Nah, lebih baik diatur kecepatannya supaya yang di belakang bisa menyesuaikan. Sehingga nanti ada kendali waktu, ada kendali kecepatan selama di perjalanan. Untuk teknik seperti itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian yang berikut yang perlu kami sampaikan juga Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Bapak sekalian, kalau di istilah kami itu ada pemeriksaan administrasi, ada pemeriksaan taktis gitu. Itu kalau di kami. Nah nanti di Bapak silahkan. Kalau administrasi itu ya meliputi pengecekan personal tadi, ya keadaan yang dibawa, mungkin dari start menuju checkpoint kedua, kira-kira dicek dulu. Ya siapa yang mau ke kamar mandi? Itu semua harus terkontrol Pak. Siapa yang mau ke kamar mandi? Siapa yang mau ke toilet? Si A, si B, si C. Hati-hati Pak, cek dompetnya, taruh ke tempat yang aman. Itu cek terus. Jadi kenapa terjadi ya kendala-kendala kecil di lapangan? Karena biasanya kita manusia tuh abai. Gitu-gitu aja. Di rest area, mampir ke toilet, buru-buru naruh HP sembarang. Berangkat lupa. Nah, harus diingatkan.
pimpinannya mengingatkan, kemudian jamaahnya pada saat tadi briefing di awal diperhatikan. Selesai di tempat, dek, jangan langsung kabur gitu. Pamit, Pak saya sebelah sana, Pak saya sebelah sana. Nah, harus ada konfirmasi, harus ada pemberitahuan. Sehingga nanti terkontrol, oh iya tadi jamaahnya ada 11. Oh ini kok mana kok baru 10 ya ketahuan. Jangan sampai sudah jalan ke sana temannya nggak perhatikan, tahu-tahu rekannya kurang satu ketinggal di checkpoint pertama. Atau mungkin atau 2-3 kendaraan yang di tengah biasanya, udah kamu di sini aja lah dengan saya. Itu kadang ungkapan lepas gitu. Ngikut ya kendaraan yang di depannya. Oh ya mas nggak apa-apa, yang kene jadi longgar kok, kan gitu kan biasanya. Nah, teman yang satu bingung nih, mana nih tadi dengan saya, nggak ada. Nah, wajib adanya konfirmasi, baik turun pergi ke toilet kembali laporan lagi, oh ya jumlah cukup baru masuk sesuai dengan tempatnya masing-masing. Nah, kami memakai istilah hukum wajib nggak apa-apa Bang ya, ini bukan bicara masalah agama ya, itu wajib konfirmasi, laporan ke pimpinannya, mengecek, itu hukumnya wajib. Kemudian tadi sudah untuk perjalanan biar aman, tergantung jaraknya dari start seperti tadi, kemudian buat checkpoint, kalau jauh bisa 2 kali checkpoint, disepakati bersama, nanti checkpointnya di sana, parkir di sebelah sini, setelah sampai di tempat baru tunggu temannya dulu, baru nanti bisa menyesuaikan kegiatan administrasinya, entah ke toilet, entah itu makan, mau ngopi dulu, monggo, ya, seperti itu. Kemudian begitu selesai dari checkpoint tadi yang dimaksud, setelah sampai sasaran. Nah, sampai sasaran di mana Pak? Biasanya di di cabang-cabang MTA. Nah, di tempat itu juga sama. Biasakan di kita melaksanakan pengecekan administrasi dulu. Gimana Pak? Sehat semua? Aman Pak? Nggak ada kendala? Mungkin mau ke belakang toilet silakan. Nah, begitu udah semua merasa seger, longgar, baru pengecekan lingkungan, kemudian baru ya bicara-bicara dengan mungkin tamu yang sudah siap menerima, tempat yang ada, yang disiapkan, dicek dulu, karena capek jangan dibiasakan langsung brek-sek, jangan. Datang cek pengecekan dulu di lapangan, kalau ada dicek. Kamar mandi dibuka, ada apa di situ? Takutnya biasanya kamar mandi itu ada ular ya Bapak ya? Pernah saya lihat. Mungkin kalau MTA sini nggak ada ya, tapi kalau mungkin MTA yang mungkin ada yang masih di pinggir-pinggir perkebunan atau apa, ya takutnya ada itu. Dicek dulu, yakinkan aman, gelar pasukan, gelar perlengkapan, tikar kami mandat tikarnya dibuka dulu, cek, mungkin ada kelabang-kelabangnya tidak, ada hewan-hewan yang membahayakan tidak, selesai baru bisa laksanakan kegiatan berikutnya, bisa pembersihan, bisa mandi dan yang lain sebagainya. Jadi demikian Bapak sekalian, kemudian setelah dari sasaran selesai, kemudian kegiatan thalabil ilmi, belajar ilmu selesai, baru kembali sama juga ya. Artinya tadi pada saat start sampai ke checkpoint pertama, checkpoint ke sasaran terakhir, sama juga kembali yang tadi sasaran dianggap sebagai start, kembali kemana tujuannya, sama juga seperti itu tekniknya. Intinya adakan pengecekan administrasi, pengecekan taktis sesuai dengan harapan dari jamaah yang diharapkan, supaya pada saat kita berangkat sampai tujuan itu ada hasilnya. Kalau berangkat sampai tujuan karena ngebut-ngebutan terlalu kenceng, pusing, mabuk, gimana di tempatnya kita bisa belajar ilmu ya Pak Ustadz ya, kan nggak bisa, pusing, malah menjadi beban teman-temannya. Tapi kalau dengan
kondisi berangkat, kemudian dengan kecepatan yang disepakati bersama, checkpoint disiapkan, berangkat sehat, di checkpoint sehat, sasaran sehat, kembali sehat. Nah, itu yang diharapkan sehingga tadi yang disampaikan Pak Ustadz tadi, tujuan utama kita nafar tadi, kita menuntut ilmu, ya, mendalami ilmu Allah, itu bisa menjadi sasaran yang bisa kita dapatkan. Jadi seperti itu Bapak sekalian. Demikian Bapak yang kami sampaikan kaitan dengan acara pada siang hari ini. Jadi ini siang tapi terasa pagi Bapak. Hawanya mendung-mendung. Dan kami juga mau disini persiapan juga mungkin setelah ini mau ke Semarang Bapak. Mau ke Semarang dapat undangan dari Pak Kapolda Pak, Pak Sigit. Kebetulan Pak Dandim tadi awalnya mau kesini sendiri langsung, tapi karena beliau persiapan mutasi Pak. Jadi Pak Dandim kita, Pak Letol Infantri Eko Hardianto, beliau persiapan mutasi, pindah, ditarik lagi ke Kopassus sebagai Waasren Kopassus, dan beliau langsung dapat penugasan ke Papua Bapak. Papua. Jadi beliau tanggal 26 harus sudah berangkat ke Timika, lanjut terbang ke daerah Ilaga untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan sampai kejadian yang kayak tahun 2000 berapa, 2018 kah, 19, sampai ada umat muslim yang dibantai, nah, kita hindarkan seperti itu, ya, diturunkan tim-tim kita, tim gabungan dari TNI Polri, untuk mengamankan daerah Papua, ya secara umum mengamankan NKRI, tapi secara wabil khusus karena kita umat muslim mengamankan saudara-saudara kita yang beragama Islam di sana supaya tidak ada gangguan yang sifatnya sara. Jadi di Wamena sana banyak Pak orang muslim Pak. Mungkin pernah dengar tuh kok ada yang adzan, nah, mungkin yang pernah ke sana heran, tapi di sana tuh ada yang muslim, bahkan asli Papua ada. Begitu. Jadi Bapak nanti mau mutasi, beliau wakil ke saya. Tapi beliau sebenarnya awalnya itu mau beli sendiri Pak, sekali pamitan ke warga MTA. Beliau respect sekali dengan MTA yang kuat sekali, bahkan beliau mendukung luar biasa. MTA ini salah satu organisasi yang betul-betul mendukung kebijakan pemerintah, ya, terutama dalam hal kalau undang-undang TNI itu masalah pemberdayaan wilayah pertahanan. Nah, wilayah pertahanan diantaranya bagaimana organisasi itu bisa menciptakan keamanan. Tadi sampaikan Pak Wakapolres, yang tertinggi menciptakan keamanan ketertiban wilayah. Nah, salah satu MTA ini sudah melaksanakan itu, karena apa? Menggandeng instansi yang berhubungan dengan pertahanan, dengan keamanan, itu dapat sekali, sehingga setelah konsep memang seperti itu, harus menggandeng, harus bekerja sama dengan instansi yang berhubungan dengan keamanan dan maupun pertahanan. Kemudian yang kedua, ini karena cuaca ya masih hujan, masih apa, salah satunya yang kami salut dan salah satu indikator bahwa suatu organisasi itu ya mendukung kebijakan pemerintah, mendukung pemberdayaan wilayah pertahanan, diantaranya siap dengan keadaan kondisi darurat. MTA kan punya satgas Pak ya. Nah, saya pernah sama-sama Pak, sampah nyemplung kali PP itu Pak, waktu saya Kasdim Karanganyar. Nah, salah satunya itu Pak, poinnya, indikatornya siap dengan keadaan tanggap darurat. Nah, itu salah satu indikator bahwa organisasi itu calon menjadi organisasi yang besar Pak, nasional dan internasional. Mudah-mudahan kita doakan MTA menjadi organisasi yang semakin berkembang, semakin maju, baik nasional maupun internasional. Amin. Allahumma amin. Demikian Pak yang kami sampaikan. Terakhir boleh berpantun Pak, boleh ya? Boleh berpantun supaya suasana nggak terkesan kok nasihat terus ya. Ini berpantun dikit supaya kita lebih bolo tadi, lebih bolo.
Bukan kulit sembarang kacang. Cakep. Akar melilit, batang jadi hingga dewasa. Cakep. Ini bukan sembarang batang. Niat kuat terus ke dalam hati, maju bersama MTA. Cakep. Tepuk tangan. Demikian Bapak yang kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih dan kami mohon berkenan Al-Ustadz diapit oleh Bapak Wakapolresta dan juga Bapak Kasdim dulu. Sesi pertama foto, kemudian nanti bersama dengan Bapak Pengurus Pusat. Mohon berkenan untuk bisa di depan mimbar. Bisa diapit dulu Al-Ustadz. Al-Ustadz tengah, Ustadz. Ya. Al-Ustadz tengah diapit, ya. Di atas Bapak. Ya, sesi pertama untuk beliau dulu. Ini foto resminya, kalau bisa foto gaya bebasnya dengan salam komando Bapak, biar lebih keren ya. Ya. Sekali-kali. Baik, kami mohon Bapak pimpinan pusat, monggo silakan. Biar tetap di tempat, ya. Pakis. Oke. Udah pas dua-dua ya. Baik. Silakan dirapikan. Sudah? Baik, Kemon berkenan untuk turun di depan panggung. Kemudian untuk yang soft pertama dari ujung ya, silakan bisa bersalaman dengan beliau yang berdiri sebagai bentuk pelepasan peserta nafar periode kedua. Silakan Bapak. Ya. Dan dengan demikian berakhir untuk acara pelepasan peserta nafar periode yang ketiga di 2025 dan kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.